Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qa'il allazi fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim kelas 1B, yang insya Allah nantinya akan hijrah Pengadilan Agama kelas 1A. Amin ya Rabbal Alamin. Juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim kelas 1B, yang sebentar lagi akan menjadi Bapak Ketua Muara Enim. Bapak dan Ibu Hakim yang kami muliakan, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, seluruh pejabat fungsional dan struktural, karyawan-karyawati, beserta segenap tenaga honorer yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Kita diberikan nikmat iman, kita diberikan nikmat Islam, kita diberikan nikmat keselamatan, kita diberikan nikmat kesehatan. Yang semua nikmat itu yang tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Dalam ayat lain Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman, berkali-kali Allah menyatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat manakah Tuhanmu yang kamu dustakan? Nikmat manakah lagi nikmat yang Tuhan berikan kepadamu yang kamu dustakan? Sangat banyak nikmat Allah yang patut untuk kita syukuri. Di antaranya nikmat sehat. Apabila kita sakit, semuanya terasa tidak indah. Yang manis terasa pahit, yang kuat terasa lemah, dan lain sebagainya. Apabila sakit sudah melanda di badan. Untuk itu mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah, membawa ajaran Islam untuk kebahagiaan kita umat manusia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Selanjutnya semoga tercurah keselamatan kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, insya Allah kita semua. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sudah banyak tausiah disampaikan. Semuanya itu adalah iktibar untuk kebaikan bagi kita semua. Bulan ini adalah bulan Ramadan yang banyak sekali pelajaran, yang dalam bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di antara petunjuk itu bagi umat Islam, kita yang bekerja di pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Muara Enim, di situ disebutkan azas legalitas. Apabila melakukan transaksi akad, hendaklah dicatat. Bagaimana Pak Ketua ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayyantum bidainin iza ajalin musamma faktubuh. Di situ disebutkan, hai orang-orang beriman, apabila kamu melaksanakan akad perjanjian, hendaklah dicatat. Tertulis, Pak. Faktubuh. Jadi harus ada tulisan bukti tercatat. Kalau kita perhatikan, pertama, semuanya harus tercatat. Contoh, kendaraan bermotor, ada mobil, ada motor. Walaupun bagus, walaupun mahal, kalau tidak ada suratnya, tidak berani membawanya ke tengah. Kendaraan bagus, tapi tidak punya surat. Sebaliknya juga, punya surat, tapi kurang bagus, kurang berani juga bawanya ke tengah. Itu motor dan mobil, jangan diterjemahkan yang lain. Ya begitu. Yang harus punya surat, tidak akan malu bawa ke tengah. Kalau bagus, motor dan mobil, jangan diterjemahkan yang lain. Artinya Islam mengajarkan bahwa harus jelas, harus legal justice. Tidak boleh abal-abal, tidak boleh remang-remang. Remang-remang itu biasanya berpenyakit. Penyakitnya macam-macam. Ada penyakit jelas, ada penyakit halus. Semoga kita bisa menerapkan hal sedemikian itu. Kemudian sebagai bulan turunnya Al-Quran, sumber ilmu pengetahuan, kita disuruh untuk belajar, untuk punya ilmu, supaya mengerti apa saja tentang kewajiban, tentang tugas, tentang apa yang kita lakukan. Dahulu Pak, saya mau cerita, penceramah sebelumnya sudah bercerita, saya belum. Ada dalam sebuah bahtera, berarti kapal besar ini Pak kalau bahtera. Kalau biduk kecil lah. Kalau bahtera kapal besar, bukan kapal selam yang baru tenggelam lah. Mudah-mudahan beliau-beliau itu syahid. Amin ya rabbal alamin. Dalam bahtera ini terdiri banyak sekali, mulai dari nakoda, ABK, anak buah kapal, pelayan, termasuk tenaga-tenaga medis ada di situ. Terakhir tukang tambang yang bagian tali besar untuk menambatkan waktu parkir, waktu bersandarnya kapal laut. Pada suatu perjalanan mampir di sebuah pulau, ada keramaian. Sebelum turun ke keramaian itu, seorang anak buah kapal bertanya pada nakoda, Tuan nakoda, kita ini satu perjalanan, satu kapal. Kenapa gaji kita beda-beda, tidak sama? Ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil. Nanti kata nakoda, saya jawab, selesai kalian satu persatu, saya suruh melihat keramaian di pulau itu. Turun, mulai dari anak buah kapal, dari muallimnya, pulang memberikan laporan. Di sana ada keramaian, ada acara sedekah, perayaan. Ganti lagi, karyawan yang lain suruh datang ke situ, suruh tanya, acara apa? Perayaan. Kepala desa nikahkan anak gadis. Disuruh lagi, bergiliran sampai terakhir. Selesai laporannya, nah baru diberitahu oleh Tuan nakoda. Tahukah kalian setelah disuruh datang melihat keramaian,
ternyata skill dan kepandaian ilmu mereka berbeda-beda. Yang dari muallim itu tadi laporannya sangat lengkap. Mungkin muallimnya itu Pak Panitra. Wajar tunjangannya besar karena ilmu dan skillnya besar. Berikut sampai yang tukang tambang, tukang tali. Dia cuma tahunya melempar tali. Wajar, habis melempar tali dia tidur. Beda dengan nahoda. Nahoda ini nggak tidur-tidur, kebetulan sakit mata. Mikirkan bahtera ini selamat apa tidak. Jadi kesimpulan, Al-Quran memberikan pelajaran, memberikan ilmu pengetahuan supaya kita itu tidak bodoh dan tidak buta. Semakin tinggi ilmu orang itu, semakin tinggi derajatnya apabila ia beriman. Apa ayatnya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kamu beberapa derajat. Begitu, Pak. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Artinya di sini kalau kita lihat, landasannya pertama iman dulu, baru ilmu. Beriman tanpa ilmu dibodohi orang. Berilmu tanpa iman membodohi orang. Kita jangan membodohi orang dan jangan dibodohi orang, maka kita beriman dan berilmu. Insya Allah kita selamat menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah tausiah yang sangat singkat dan minim ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apa-apa ada yang keliru, kesalahan, itu adalah kelemahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.